Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Puput Sigit Karimulyo, mahasiswa PBG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104182 pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SD Negeri 1 Sungai Sibur, kelas 6 dengan materi indahnya ketetapan Allah, qada dan qadar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, karena Tuhan Esa hebat. Apa kabar? Baik. Nah. Hari ini pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum dimulai pelajaran pendidikan agama Islam, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelasnya dipimpin. Ayo maju depan. Marilah kawan-kawan. Marilah kawan-kawan, Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah, terima kasih. Silakan duduk. Habis itu kita lanjut dengan Pancasila ya. Coba bertugas Pancasila maju ke depan. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Bapak akan absensi terlebih dahulu ya. Kalau Bapak panggil, angkat tangannya ya. Ahmad Aladin, Az-Zahra, Rizka Fahrudin, Sifa Al-Nafisa. Oke. Dah, hadir semua ya. Dah, terima kasih. Jadi Bapak ini akan membuat kelas kesepakatan. Kalau ada yang mau buang air besar atau buang air kecil, harus izin ya.
Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk semangat apa enggak? Tepuk semangat. Akan mengasih materi tentang indahnya beriman tentang qada dan qadar. Sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran tentang qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Kalau qadar, ketetapan Allah yang bisa dirubah. Apa contoh qada? Nah, contoh qada itu meninggal dunia. Itu tidak bisa ditentukan oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau qadar apa contohnya? Contohnya kalau kita kurang bisa belajar, harus lebih giat belajar biar bisa nggak takdir bisa dirubah? Takdir itu bisa dirubah ya. Itu namanya qadar. Contohnya apa? Kalau kita sering semangat belajar terus ya, nah itu bisa dirubah biar akan menjadi pintar. Kalau kita tidak selanjutnya kita masuk ke dalam materi pelajaran qada dan qadar ya. Sebelum masuk pelajaran kita lihat terlebih dahulu materi video tentang qada dan qadar. Coba dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah, Bapak ingin ngasih tugas materi lembar kerja peserta didik untuk memahami tentang pemahaman qada dan qadar ya. Materi tentang qada dan qadar. Untuk kelompok 1 menjelaskan tentang qada ya, definisi dan perbedaannya mendasar tentang qada untuk kelompok 1. Dan untuk yang kedua tentang qadar ya. Membuat hasil diskusi tentang materi yang telah kalian tonton. Coba Bapak baginya kelompoknya. Yang kelompok sebelah kanan Bapak pindah ke kelompok kiri ya. Yang kelompok kiri pindah ke kanan. Ayo berputar. Kelompok 1. Ini tugas kelompok 2. Materi tentang qada dan qadar di situ. Ini kerja kelompok ya. Namanya ditulis dan beserta anggotanya di situ ada. Nomor sudah membaca ringkasan materi tentang qada dan qadar. Bapak ingin menjelaskan di sini. Dilihat, tolong perhatikan depan. Halo. Halo, halo. Nah, di sini ada indahnya ketetapan Allah ya, qada dan qadar. Dilihat, Bapak menjelaskan, habis menjelaskan entar didiskusikan, direfleksikan ya, dan disimpulkan. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Dalam hidup kita sering mengalami hal menyenangkan maupun menyedihkan. Semua itu adalah bagian dari ketetapan Allah yang
penuh hikmah. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita belajar untuk sabar, bersyukur, tawakal, dan tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Nah, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. Perhatikan dulu. Nah, tujuan pembelajaran menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar, menyebutkan jenis-jenis takdir dengan contohnya, menjelaskan sikap muslim terhadap takdir, menyebutkan hikmah beriman kepada takdir, menumbuhkan sikap sabar, syukur, tawakal, dan optimis. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, ini materinya. Pengertian arti iman, qada dan qadar. Nah, qada itu ketetapan Allah sejak dahulu. Nah, qadar tadi perwujudan atau kenyataan dari ketetapan Allah. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Seperti lahir, laki-laki atau perempuan. Lihat lagi, biar lebih bagus. Nah, di sini ada dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Surah Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadrin. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Yang kedua, surah Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna amrullahi qadran muqadduran. Artinya, dan ada nomor 1, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mendidik diri. Tugas materi LKPD tadi, silakan anak-anak buat ya tugas materinya. Dalam Bapak tadi menjelaskan di lembar kerja peserta didik ditulis ya dari kelompok 1 dan 2, entar dijelaskan satu kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu tadi apa? Untuk menjelaskan tentang apa? Qada. Untuk kelompok 2 tentang apa? Qadar ya. Dikerjakan kerja kelompok dulu. Buat kesimpulan dulu nggak? Atau ini materi. Jadi ini apa sih? Jadi diskusikan dulu pemahamannya di materi, dilihat. Ntar dibuat rangkuman ya, didiskusikan. Ini. Dia baca dulu, habis itu dirangkum ya tentang materi yang Bapak berikan di depan tadi, antara video dan depan materi. Oh belum. Nah, kayak kurang semangat. Kita SB breaking dulu ya. Coba apa tadi? Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Coba berdiri dulu biar semangat. Gak esu juga. Coba kita S-breaking berputar ya. Keputar kepala berputar 1 sampai 8. Dimulai dari sebelah kanan. Coba semuanya. 1, 2. Berdiri. Yang lain diperhatikan hasil diskusi kelompok 1 tentang qada. Penetapan hukum atau ketetapan makna dalam kehidupan merujuk pada ketetapan Allah SWT.
yang bersifat azali sejak zaman dahulu tanpa permulaan. Ini adalah rencana atau ilmu Allah yang menyeluruh mengenai segala sesuatu yang akan terjadi sebelum hal itu benar-benar terwujud. Poin penting pada adalah pelukis atau rencana abadi Allah, sebuah keputusan yang sudah ada dalam ilmunya. Nah, terima kasih. Coba tepuk tangan untuk buat kelompok 1. Nah, bagus. Presentasi kelompok 2. Coba tepuk tangan semuanya. Nah, terima kasih. Nah, di situ hasil diskusi kelompok 1 dan 2 tentang qada dan qadar sudah selesai. Jadi Bapak ingin mengasih tugas tentang latihan soal tentang qada dan qadar, tentang 1 sampai 10 dan esainya ya 1 sampai 5. Bapak berikan tugasnya. Tolong dikerjakan. Nah, ini ada kesalahan beberapa anak yang belum jelas tentang dengan beriman kepada qada dan qadar. Nah, di sini banyak yang salah tentang soal nomor 10 ya. Lihat dulu. Kita baca dulu. Memberikan kesimpulan. Kesimpulan tentang hari ini. Anak-anak ada nggak kesimpulannya? Nah, kita kesimpulan bareng-bareng ya. Tadi materi pelajaran tentang qada dan qadar. Coba kita baca yang nomor 1 dan 2 dibaca bareng-bareng. Jadi kalian luar biasa sudah bisa memahami bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Jadi apa tadi pemahaman tentang qada tadi? Kelompok 1 tadi. Qada itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Yang qadar apa? Ketetapan Allah yang bisa dirubah. Ya, Allah tahu yang terbaik untuk kita terus berusaha. Jangan diakhiri pelajaran materi tentang qada dan qadar. Bapak ingin menyampaikan tugas rumah besok ya. Dengarkan, tuliskan pengalaman kalian tentang menerima takdir Allah dan bagaimana kalian tetap semangat. Itu tugas sehari-hari di rumah besok ya. Jadi tugasnya itu untuk pelajaran minggu depan dikumpulkan ya. Nah, karena waktunya sudah habis, Pak, tolong pimpin ketua Terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Ya, silakan dulu. Alhamdulillah, pelajaran materi hari ini qada dan qadar telah selesai. Berarti Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh keluar main istirahat.